Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Marcel Nampre, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Manokwari dari SMP Negeri 221 Atap Mubri. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi setelah mempelajari modul 1.1, Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita pahami bersama, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyampaikan beberapa pemikiran filosofis pendidikan nasional. Di antaranya, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota manusia. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan yang berhamba kepada anak. Pendidik harus memiliki rasa hormat, memuliakan anak, sehingga mereka merasa senang dan bahagia. Peran guru sebagai pendidik dengan trilogi pendidikan. Ingarso Suntolodo di depan memberi teladan, Imadia Mangunkarso di tengah memberi semangat, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Siswa adalah objek pembelajaran. Selama ini, saya mengajar hanya memaksakan kehendak saya kepada siswa terkait dengan pendidikan yang harus mereka jalani. Proses pembelajaran menjadi terbatasi oleh aktivitas-aktivitas yang sudah saya buat, tanpa memikirkan bahwa setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. Hal ini karena saya masih berpikir bahwa anak adalah sebuah kertas yang masih kosong, yang siap saya isi sesuai dengan kehendak saya sebagai guru. Mengutamakan kemampuan kognitif atau gerak pikiran. Saya percaya dalam diri anak bahwa yang harus ditingkatkan kemampuan kognitif saja, sehingga dalam pembelajaran saya fokus agar siswa mencapai nilai KKM. Saya merasa gagal dan sering mengeluh jika ada banyak siswa yang tidak mencapai KKM, sehingga saya sering berpikir siswanya saya malas belajar karena soal-soal yang saya kasih di ujian sudah sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Memberi tindakan tegas atau hukuman kepada siswa. Saya percaya bahwa dengan hukuman, siswa bisa sadar akan tanggung jawabnya dan merubah perilaku. Yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Siswa sebagai subjek pembelajaran. Pemikiran saya tentang siswa sebagai objek pembelajaran ternyata salah besar. Siswa adalah subjek pembelajaran, di mana mereka dapat belajar sesuai dengan potensi, bakat, dan kebutuhan belajarnya. Siswa bukanlah kertas yang kosong, melainkan mereka sudah memiliki isi yang samar-samar dan kita harus menebalkan isi tersebut. Tulisan samar tersebut adalah kodrat anak yang sudah ada sejak mereka lahir. Seperti setiap anak memiliki ketertarikan, potensi, dan bakat sendiri-sendiri yang tentunya sulit untuk dirubah. Dengan menyadari hal ini, saya berpikir jangan pernah menuntut anak untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Melainkan, saya harus menuntun potensi, bakat anak agar tidak kehilangan arah dan dapat menggapai keselamatan
serta kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Proses pembelajaran hendaknya menyesuaikan baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, dan bakat anak. Yang berikutnya, yang berubah dari pemikiran saya adalah yang perlu diutamakan dalam diri anak bukan hanya aspek kognitif atau gerak pikiran saja, tetapi menselaraskan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, aspek kognitif, karsa, aspek afektif, sehingga menciptakan karya, aspek psikomotor. Dan yang terakhir adalah saya tidak perlu memberikan hukuman agar anak dapat mengeksplor potensi yang mereka miliki, dapat bertanggung jawab tanpa harus takut dan dibebani aturan yang mengikat. Saya seharusnya memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas serta memuliakan anak, karena masing-masing anak itu unik dan berbeda. Saya harus menjadi model positif, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran PhD. Membuat kesepakatan kelas agar anak merasa didengar, dihargai, dan difasilitasi pemikirannya. Melakukan asesmen diagnosis untuk menemukanali kebutuhan siswa mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Menciptakan pembelajaran yang lebih variatif dengan memperhatikan kebutuhan belajar setiap siswa. Membuat catatan harian tentang perilaku siswa yang terjadi di kelas. Catatan harian ini menjadi bahan saya untuk mengenali bakat dan potensi apa yang dimiliki anak tersebut, sehingga saya bisa menebalkan dan menuntun potensi bakat tersebut. Dalam pembelajaran, saya akan lebih memposisikan diri sebagai pembimbing, fasilitator, motivator, dan inspirator yang mengarahkan anak mengembangkan segala potensi bakatnya. Sekian video saya terkait kesimpulan dan refleksi diri dalam mempelajari modul 1.1. Terima kasih. Wassalamualaikum. Shalom.